Telak dan elegan, demo balasan Jokowi pada PA212CS bikin kadrun sesak nafas. Artikel ini ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com. Demo yang digelar oleh PA212, FPI dan gerombolannya kemarin memang jadi momen yang menguntungkan buat para kadrun. Karena sudah agak lama mereka tidak perlu kesempatan buat berdemo. Terakhir itu di akhir bulan Februari yang lalu. Ketika mereka menggelar demo yang katanya bertema anti korupsi, dengan membalikan antara lain kasus korupsi di Jiwasraya dan Asabri. Tidak ketinggalan menyelipkan pemulihan agar Ahok mundur dari Pertamina. Apa yang disukai? Bola, hehehe. Sementara itu, kasus Jiwasraya itu kan bisa ditarik-tarik mundur dimulainya pada sebelum Jokowi jadi presiden. Sementara itu, kasus Jiwasraya itu kan bisa ditarik mundur dimulainya pada sebelum Jokowi jadi presiden. Terus yang didemo siapa dong? Hehehe. Memang antik cara mikir para kadrun ini. Nah, kemarin mereka akhirnya kesampaian berdemo lagi. Pasti pada senang banget itu. Demo penempatan kemarin mereka manfaatkan semaksimal mungkin. Atau mungkin ada semacam daftar periksa dari sponsor yang mesti mereka tunaikan. Geruduk gedung DPR, cek. Bawa bendera Tauhid dan Palestina, cek. Bawa anak-anak, cek. Bawa dan bakar bendera PDIP, cek. Nyanyikan lagu Turun Jokowi, cek. Kalau urusan pakai topeng, jaga jarak dan terkait PSBB, masing-masing lah. Dikutip dari demo. Mau diurusin ke, mau dikasih makan ke, mau diantar pulang ke, bukan urusan sponsor kan? Buktinya, setelah di demo, diselesaikan ya anak-anak yang terlantar dalam kondisi bingung. Bahkan sampai dihapus. Pasti yang berdemo itu berasa kayak jadi raja gitu ya. Sok petantang, petenteng. Meski disetujui oleh para aparat, namun bisa orasi seenak jidatnya. Bisa bakar-bakar bendera PDIP dan bisa nyanyikan lagu Turun Jokowi. Videonya saya taruh di akhir tulisan ini. Pokoknya kemarin siang itu para kadrun pendemo berasa kayak anak kecil dapat es krim. Puas dah, mau teriak, mau nyanyi, ayo. Kalau polisi berani tangkap, justru ngarap ditangkap kan? Supaya bisa memakai narasi, kriminalisasi, dan pemberangusan kebebasan memenangkan. Kan ada seras persetujuan siap disetujui gitu. Mantap dah. Namun ditolak, para petugas hanya menunggu parameter. Demo ke aparat sudah paham kok, sama akal bulus tukang ini. Demo pun berlangsung datar-datar saja, jadi berita pun hanya di beberapa media. Sekedar info tentang jalan di gedung DPR, macet gara-gara ada demo. Info yang sangat penting buat para pekerja di Jakarta. Tentang isi demo itu sendiri, ya biasa saja, malah jadi bahan tertawaan. Soalnya nggak nyambung. Wong yang menginisiasi RUU HIP adalah DPR RI. Yang di sana ada Fadlizon. Bukannya memprotes Fadlizon, para kadrun malah meminta pemakzulan Presiden Jokowi. Hehehe, itu sekolahnya di mana ya? Nah, jadi apa yang tersisa dari demo kemarin? Selain jadi bahan tertawaan dan kisah anak-anak diterlantarkan sampai diterima, di dalam berita-berita hari ini pun malah lebih banyak yang dipenuhi oleh urusan PPDB dan soal-soal COVID-19. Gak laku dong jualan demo kemarin. Berita kriminal bahkan lebih dari laku berita terbaru soal demo. Namun ada satu hal yang bikin gerombolan kadrun ini nyesek. Bahkan mungkin ada yang nangis di pojokan, yakni balasan dari Presiden Jokowi. Tentu cara Presiden Jokowi diberikan cara kasar, radikal, tak beretika. Cara membalas Presiden Jokowi itu santun, elegan, berkelas, halus, namun daya gigitnya itu loh. Lebih banyak dari ketendang kaki meja. Karena urusannya adalah hidup dan mati. Gimana membalas Presiden Jokowi? Cukup dengan rangkaian kata-kata di bawah ini. Ancaman COVID-19 belum berakhir. Untuk kesekian memutuskan, saya ingatkan masyarakat untuk disiplin mengembalikan anjuran dan protokol kesehatan di tengah pandemi. Ikuti dan patuhi anjuran-anjuran untuk gunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak aman, dan hindari kerumunan. Demikian arahan Presiden Jokowi yang juga disebarkan lewat media sosial. Tuh, yang nyanyi Turun Jokowi pada nggak pakai topeng kan? Yang bakar-bakar bendera PDIP juga pada nggak pakai topeng kan? Sementara sambil nyanyi-nyanyi, muncrat-muncrat, bagi-bagi tetesan alias virus ke kanan,
kiri, depan, belakang. Baru ingat, jika masih dalam masa pandemi kan, sebaliknya harus diumumkan, yang sebaliknya dibikin sendiri. Paham kan kenapa para aparat kepolisian hanya berjaga di garis parameter? Mau yang di tengah-tengah itu orasi ke, nyanyi ke, bakar bendera ke, bakar diri ke? Enggak ding, hehehe. Pendemo mau ngapain ke, terserah, aparat di pinggir saja. Tentu dengan persetujuan protokol kesehatan lengkap. Pakai topeng dan baju lengan panjang. Ikuti arahan komandan, ikuti arahan Presiden Jokowi. Nyau pun selamat dari ancaman COVID-19. Kalau yang di tengah-tengah itu mau mati, ya terserah, elu-elu dah. Jadi sekarang para kadrun baru nyadar ya. Baru berasa nyeseknya. Baru berasa takutnya. Takbir. Sekian dulu dari kura-kura.